Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Herlina Makrana Baitanu. Saya adalah mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 01-2019-417, kelas L semester 5, program studi pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema strategi penyampaian pengelolaan questioning atau bertanya. Nah, tugas ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas dosen pada mata kuliah strategi pembelajaran PAK. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Pertama-tama saya akan membahas tentang strategi penyampaian. Nah, strategi penyampaian merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran. Strategi penyampaian ini tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada pelajar. Nah, ada langkah-langkah dalam strategi penyampaian. Langkah yang pertama adalah strategi penyampaian simultan. Strategi penyampaian simultan ini merupakan penyampaian materi pembelajaran lebih daripada satu. Langkah yang kedua adalah strategi penyampaian fakta. Strategi penyampaian fakta ini merupakan penyampaian pembelajaran termasuk jenis fakta seperti waktu, tempat, dan peristiwa. Langkah yang ketiga adalah strategi penyampaian konsep. Nah, strategi penyampaian konsep ini merupakan materi berupa definisi atau pengertian dan mempelajari konsep agar siswa dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Kita akan masuk dalam tujuan strategi penyampaian. Nah, tujuan strategi penyampaian ini adalah komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kita akan masuk dalam komponen strategi penyampaian. Nah, menurut Degeng, ada 3 komponen strategi penyampaian, yaitu yang pertama adalah media pengajaran, yang kedua adalah interaksi siswa dengan media, yang ketiga adalah bentuk belajar mengajar. Kita akan masuk dalam jenis-jenis strategi penyampaian pembelajaran. Nah, jenis-jenis yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung. Jenis yang kedua adalah strategi pembelajaran tidak langsung, dan jenis yang ketiga atau jenis yang terakhir adalah strategi pembelajaran mandiri. Kita akan masuk dalam strategi pengelolaan. Nah, strategi pengelolaan ini adalah pola yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan. Nah, kita akan masuk dalam pengertian pengelolaan. Nah, pengertian pengelolaan ini merupakan proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Kita akan masuk yang ke bagian kedua tentang fungsi pengelolaan. Nah, ada tahap-tahap dalam melaksanakan pengelolaan atau manajemen yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating, dan yang keempat adalah evaluasi atau evaluation. Kita akan masuk dalam bagian ketiga tentang strategi pengelolaan dalam pembelajaran. Nah, ada 4 strategi pengelolaan dalam pembelajaran, yaitu strategi yang pertama adalah penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, yang kedua adalah pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, yang ketiga adalah pengelolaan motivasional, dan yang keempat adalah kontrol belajar. Nah, kita akan masuk di bagian keempat tentang tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran ini dibagi menjadi 4 atau terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama merancang tujuan belajar, yang kedua adalah mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar,
Yang ketiga adalah memimpin yang meliputi memotivasi dan mendorong siswa. Dan yang keempat adalah mengawasi segala sesuatu. Apakah sudah berfungsi sebagaimana semestinya atau belum. Nah, kita akan masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran, yaitu faktor pertama adalah kurikulum. Faktor kedua adalah gedung atau sarana kelas atau sekolah. Faktor ketiga adalah guru. Faktor keempat adalah murid. Faktor kelima adalah lingkungan sekitar. Dan faktor yang keenam atau faktor terakhir adalah media yang digunakan. Nah, kita akan membahas tentang strategi questioning atau bertanya. Namun pertama-tama kita akan mengetahui tentang pengertian dari strategi questioning atau bertanya. Nah, strategi pembelajaran printed questioning merupakan strategi yang ditujukan untuk membantu seorang guru atau dosen agar dapat mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelumnya kepada siswa atau mahasiswa. Nah, kita akan masuk dalam langkah-langkah pelaksanaan question, student have. Langkah-langkah pelaksanaan question, student have adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah bagikan kartu atau kertas kosong kepada setiap siswa. Yang kedua, mintalah setiap siswa untuk menulis beberapa pertanyaan mengenai materi yang sedang dipelajari. Langkah yang ketiga adalah putarlah kartu tersebut searah jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan kepada peserta berikutnya, setiap siswa harus membacanya dan memberikan tanda checklist pada kartu itu. Dan langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah saat kartu kembali kepada penulisnya, maka setiap peserta telah memeriksa seluruh pertanyaan kelompok tersebut. Kita akan masuk dalam jenis-jenis pertanyaan. Nah, yang pertama adalah pertanyaan pengetahuan. Jenis pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan pemahaman. Jenis pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan penerapan. Jenis pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan analisis. Jenis pertanyaan yang kelima adalah pertanyaan sintesis. Dan juga jenis pertanyaan yang keenam adalah pertanyaan evaluasi. Kita akan masuk di kelebihan dan kelemahan strategi question, student have. Nah, apa saja kelebihan dan kelemahan dari strategi question, student have ini? Nah, kelebihan dari strategi question, student have. Kelebihan dari strategi question, student have ini terdiri dari 3 kelebihan. Yaitu kelebihan pertama adalah dapat menarik kesimpulan, menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sebelumnya keadaan kelas ramai atau siswanya punya kebiasaan bergurau saat pelajaran berlangsung. Karena siswa dituntut untuk mengembangkan unsur kognitifnya dalam membuat dan menjawab pertanyaan. Nah, kelebihan yang kedua adalah dapat merangsang siswa melatih mengembangkan daya pikir dan ingatannya terhadap pelajaran. Kelebihan yang ketiga adalah mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, bagaimana dengan kelemahannya? Silakan simak secara bersama-sama. Nah, kelemahan dari strategi question, student have ini terdiri dari 2 kelemahan, yaitu kelemahan yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan sering tidak cukup karena harus memberi kesempatan siswa membuat pertanyaan dan menjawabnya. Dan kelemahan yang kedua atau kelemahan yang terakhir ini adalah siswa merasa takut karena sewaktu menyampaikan pertanyaan, siswa kadang merasa pertanyaannya salah atau sulit mengungkapkannya. Demikianlah video pembelajaran saya ini. Jika dalam video pembelajaran saya ini ketika saya menjelaskan materi yang ada, jika kata-kata saya salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Dan terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Shalom.